Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walahu la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para habaib, para ulama yang kami hormati, para pejabat pemerintah yang kami hormati pula, khususnya Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, Rais Syuriah Kiai Al-Haj Muhyiddin Ishaq, Ketua Tanfidiyah Dr. Kiai Al-Haj Syamsul Ma'arif, Katib Syuriah dan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Hamid Kiai Al-Haj Luqman Hakim, Ketua Panitia Kiai Al-Haj Lutfi Hakim, Bapak Kapolres, Bapak Dangdem yang kami hormati atau yang mewakili, hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sahibul hajah meminta Al-Faqir untuk menerangkan bagaimana sejarah para habaib dan Nahdlatul Ulama di dalam menjalankan dakwah ilallah di bumi pertiwi Indonesia ini. Nahdlatul Ulama, kalimat nahdha itu adalah kebangkitan. Kebangkitan itu bisa berarti hidup dari kematian, bangun daripada tidur, atau ingat daripada lupa. Dalam satu hikmah Al-Habib Abdullah Al-Haddad dikatakan, An-naim yugab wal ghafil yunabbah, faman lam yujdi fihi tanbih walal wa'ad fahuwa mayyit. Orang kalau dikatakan tidur berarti bisa dibangunkan dong. Orang kalau dikatakan lupa berarti masih bisa diingatkan. Dia akan sadar. Tapi sudah mendapatkan peringatan dan sudah dibangunkan tapi nggak bergerak, nggak bangun-bangun, berarti sudah mayit, sudah mati. Begitulah manusia. Jika dia diingatkan tetap tidak sadar, dinasihati tetap tidak sadar, maka dikhawatirkan hatinya mati, saudara. Karena sesungguhnya hati manusia ini bisa sehat, bisa sakit. Allah sifatkan hatinya orang-orang munafik, fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Hati manusia bisa mati. Karena itu Allah sifatkan orang-orang kafir, innaka la tusmi'ul mauta. Mereka disifatkan oleh Allah orang-orang yang mati, bukan mati zahirnya, tapi mati hatinya. Sebagaimana ada mata zahir yang bisa melihat yang zahir, ada juga mata hati, saudara. Berapa banyak orang yang mata zahirnya melihat, tapi mata hatinya adalah buta, tidak melihat yang hak. Karena itu Allah membahasakan, innahu la ta'mal absar, innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Jika mata hati itu bisa melihat, maka ketahuilah kebenaran yang akan nampak. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Disinilah nahdhah, kebangkitan adalah untuk menyadarkan umat. Kebangkitan
untuk menghidupkan hati-hati yang mati. Kebangkitan untuk mengingatkan yang lalai terhadap kebenaran. Al-ulama, al-ilm, ilmu itu ada surah, ada haqiqah. Ilmu itu ada surah dan ada haqiqah. Surah ilmu, gambarnya ilmu adalah yang Anda pelajari. Ada fikih, ada nahu, ada saraf, ada balaghah, ada, itu suratul ilm. Haqiqatul ilm adalah khasyatullah, takut kepada Allah. Haqiqatul ilm adalah ta'atullah. Karena itu arti sebenarnya ulama adalah ahlul khasyah. Arti sebenarnya daripada ulama adalah ahlu ta'ah. Adapun penceramah, adapun orang yang pintar ngomong, adapun orang yang pintar debat, itu bukan ulama pada makna hakikahnya, tapi itu adalah makna surahnya. Surah gambar, saudara. Saya mau tanya, bisakah kamu menikmati buah mangga tapi gambar? Nggak bisa dinikmati. Makanan, nasi biryani, nasi mandi, tapi foto. Nggak bisa dinikmati, saudara. Kenapa? Surah lal haqiqah, bukan sebenarnya. Itu hanya gambar. Begitulah juga kalau ada orang yang menguasai ilmu, tapi tidak tambah taatnya kepada Allah, tidak tambah khasyahnya kepada Allah, takutnya kepada Allah, maka tidak bisa dinikmati. Tidak bisa dinikmati. Karena itu ulama yang sebenarnya adalah ahlul khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama, inna kalau bersambung dengan ma zaidah ada ifadatul hasr. Hanya saja yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya ini adalah ulama. Karena itu siapa yang tambah ilmu ngomongnya, tambah ilmu debatnya, tapi enggak tambah takwanya, man izdada ilman walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa orang yang tambah ilmunya tapi tidak tambah benar akhlaknya, tidak tambah benar tidak meningkat taatnya, maka ilmunya bukan semakin mengangkat derajat, tapi semakin menjauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Ilmu itu ada adab. Amal itu ada adab. Ketika manusia punya ilmu tidak beradab, maka ketahuilah ilmu akan menjadi hujjah alaih, la hujjalah. Ilmu akan menjadi bukti yang akan menjerumuskan dia, bukan untuk menyelamatkan dia. Apa adabul ilm? Adabul ilm al-amal bil ilm. Adabul ilm adalah al-amal bil ilm. Adabnya ilmu yaitu mengamalkan ilmu. Paham tentang sholat, rukun-rukun sholat hafal, syarat-syarat sholat hafal, yang batalkan sholat hafal, tapi enggak sholat. Punya ilmu tapi tidak punya adab terhadap ilmu. Punya ilmu tapi tidak punya adab terhadap ilmu. Baca kitab fikih, sunnah sholat duha. Enggak sholat duha, enggak punya adab nih. Baca kitab tasawuf, fadilahnya qiyamul lail. Enggak qiyamul lail, enggak punya adab ente. Punya ilmu enggak punya adab. Padahal al-adab fawqul ilm. Adab itu lebih unggul utamanya daripada ilmu. Saya mau tanya. Syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat.
nutup aurat. Bener apa enggak? Di antaranya, ana misalnya pakai sarung aja dah, nutup aurat tapi enggak pakai baju. Sholat mau jadi makmumnya ana ente? Secara fikih benar. Tapi karena adab juga punya nilai, enggak mungkin takmir masjid akan biarkan dia jadi imam sholat. Apalagi jadi khotibul jum'ah model begitu. Kenapa? Karena ada nilai tersendiri. Bukan hanya sekedar pandai ilmu 100 ilmunya dalam ujian, tapi adab tidak ada. Maka Anda nol di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kita harus perlu belajar adabul ilm, yaitu al-amal bil ilm. Kalau sudah mengamalkan ilmu, hebat dia sholat, dia baca Quran, dia itu perlu adabul amal. Adabul amal. Apa adabul amal? Al-khusyu', al-hudur, al-ikhlas fil amal. Khusyu', khudu, ikhlas dalam amal. Kenapa amal tanpa ikhlas tertolak? Amal tanpa khudu', khusyu', maka tidak ada takdir dalam hati. Saudara, kalau Anda nulis surat ke Surabaya, Jawa Timur, isi suratnya. Anda masukkan ke dalam amplop. Alamatnya Medan, Sumatera. Dikirimkan lewat pos. Sampai kemana kira-kira? Sumatera atau Jawa Timur? Sumatera. Salah alamat. Salat isinya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waduh. Tapi alamatnya pingin dipuji sama orang. Pingin jadi terkenal. Pingin dihormatin. Salah alamat, nggak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun isinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu awas, hati-hati. Penuhi adabul ilm, penuhi adabul amal. Begitulah dibentuknya Nahdlatul Ulama. Bukan hanya sekedar jadi penceramah dan orang yang tahu ilmu, tapi juga orang yang mengamalkan ilmu dan beradab dalam mengamalkan ilmu. Masya Allah, tampillah sosok-sosok orang-orang yang soleh, saudara. Saya kira dulu itu nggak banyak penceramah ya, nggak banyak fitnah. Sekarang banyak komentar. Ini mulut manusia ini yang buat fitnah ini. Karena itu ahsan as-sukut. Idza kana al-kalamu min fiddah fas-sukutu min dhahab. Kalau omongan itu ceramah itu bicara itu nilainya perak, maka diem itu nilainya emas. Karena itu harapan kita insyaallah Nahdlatul Ulama eksis mengikuti daripada pendahulunya. Mereka orang-orang yang ikhlas, mereka ahlul khasyah, mereka ahlul ilm alal haqiqah. Mereka adalah yang punya ilmu yang sebenarnya, bukan hanya ilmu bicara, bukan menjadi ruwatul ilm, tapi ru'atul ilm, bukan menjadi perawi ilmu kola kila, tapi adalah mengamalkan ilmu dan menjaga ilmu dengan sebenarnya. Menjaga ilmu dengan sebenarnya. Ikhwani rahimakumullah, ketahuilah bahwa fitnah nanti akan muncul di akhir zaman adalah dengan orang-orang yang menjilma dirinya menyerupai ulama. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yantaz'al ilma min ibadihi intiza'an walakin biqabdil ulama." Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hambanya dengan serta-merta. Dicabut ilmu langsung subuh, wudu semuanya manusia. Enggak ada. Bukan begitu. Tapi dengan dimatikan ulama-ulama yang sebenarnya. Fa idza matu, kalau mereka ulama yang sebenarnya itu mati, yang al-haqiqah, ittakhadhan nasu ru'usan juhala
yang dijadikan tokoh nanti di akhir zaman adalah orang-orang yang bodoh. Bodoh itu bukan berarti nggak ngerti ilmu. Orang yang bodoh itu adalah orang yang melanggar ilmu. Saya ulangi lagi. Bodoh itu adalah bukan orang yang nggak punya ilmu, tapi orang yang bodoh itu adalah orang yang melanggar ilmu. Ada kabar aliran listrik, ditulis ada di situ. Awas. Listrik tegangan tinggi, gambar tengkorak. Ada orang buta pegang mati, wajar apa nggak wajar? Wajar. Ada anak kecil pegang mati, wajar apa nggak wajar? Wajar. Ada orang gila pegang mati, wajar apa nggak wajar? Wajar. Tapi ada profesor, ada doktor, ada ahli bahasa, ada ustadz, ada alim, ada habib, ada dai. Ngerti listrik, aliran tinggi, gambar tengkorak lagi. Dipegang, mati. Kira-kira yang bodoh yang mana? Yang pertama, kedua, ketiga, atau yang terakhir? Terakhir yang paling bodoh. Ukurannya adalah bukan banyaknya ilmu. Kalau melanggar ilmu adalah orang yang bodoh. Karena itu, Ibna Adam ati' rabbak tusamma agila, wala ta'sifa tusamma jahila. Manusia, taatlah kepada Allah, maka kamu disebut orang yang berakal waras. Jangan maksiat kepada Allah, maka kamu disebut orang yang bodoh sekalipun banyak ilmu. Yang dicabut oleh Allah itu adalah ruhul ilm, nurul ilm, barakatul ilm. Yang dicabut ruhnya ilmu, nurnya ilmu, berkahnya ilmu, khosyahnya nggak ada, waraknya nggak ada, zuhudnya nggak ada. Yang dijadikan tokoh ru'usan juhala, orang-orang yang melanggar agama sekalipun banyak ilmu. Kalau sudah itu, fa idza su'ilu an ilmin aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Kalau sudah ditanya tentang ilmu, fatwanya ilmunya ngawur. Bukan dengan muradillah wa muradi Rasulillah, tapi muradi nafsih, bukan sesuai dengan yang Allah kehendaki atau Rasul kehendaki, tapi kehendak nafsunya. Akhirnya sesat dan menyesatkan. Karena itu tetap berpeganglah dengan ulama-ulama ussalaf, dengan ulama-ulama yang terdahulu, khususnya yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab-kitabnya, oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab-kitabnya, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab-kitabnya, dan juga Kiai Hashim Asy'ari dalam kitab-kitabnya. Karena itu awas, hati-hati, jilmaan-jilmaan ini adalah berbahaya. Lindungi Anda dengan ilmu dan lindungi Anda dengan mutaba'atus salaf. Fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu kita hujjah lana la hujjah alaina. Yarzuqna wa iyyakum al-amal bil ilm wa yarzuqna al-ilm bima jahilna wa yataqabbal jami'ana salihat wa yubarik fima bagi min sya'ban wa yuballighna wa iyyakum ramadan wa inna fi 'ala as-siyam wal qiyam wa tilawatul Qur'an wa yaktubna wa iyyakum fima yuhdha fihi bil 'afwi wal ghufran wal 'itiq minan niran amin ya rabbal alamin. Karena dikasih waktunya 10 menit ada di undangan, maka saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.